Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Irfan Al-Ghifari dengan NIM 2388010048. Saya dari kelas Informatika B. Di sini eh, saya akan menjelaskan penerapan metode ID3 atau Decision Tree pada dataset credit card default. Metode ID3 digunakan untuk membuat pohon keputusan berdasarkan perhitungan entropi dan information gain. Tujuannya untuk memprediksi apakah seorang nasabah akan gagal bayar atau tidak berdasarkan data historinya. Baik, di bagian pertama ini saya mengimpor beberapa library yang diperlukan untuk membangun model decision tree dengan algoritma ID3. Test split digunakan untuk membagi dataset menjadi data training dan data testing. Decision tree classifier digunakan untuk membuat model pohon keputusan, sedangkan plot tree untuk menampilkan hasil visualisasi pohonnya. Dan yang terakhir, accuracy score, precision score, recall score, dan F1 score digunakan untuk mengevaluasi kinerja model yang telah dibuat. Lalu di sini uh, saya memisahkan dataset menjadi dua bagian, yaitu fitur X dan target Y. Fitur atau variabel independen disimpan di dalam X, sedangkan kolom target, yaitu hasil yang ingin diprediksi seperti gagal bayar atau tidak, itu disimpan di variabel Y. Selanjutnya, data dibagi menjadi dua bagian menggunakan test split. Di sini saya membagi 70% data untuk training dan 30% untuk testing. Parameter random state yaitu 42 itu digunakan agar pembagian datanya selalu sama setiap kali dijalankan. Tujuan dari pembagian ini adalah supaya model bisa belajar dari data training, lalu diuji ke data testing untuk melihat seberapa akurat hasil prediksinya. Di bagian terakhir, saya menampilkan beberapa baris pertama dari data training dan data testing. Tujuannya yaitu untuk memastikan bahwa proses pembagian data sudah berjalan dengan benar. Di sini terlihat bahwa setiap baris memiliki fitur seperti limit ball, sex, education, marriage, age, dan juga nilai targetnya. Data training ini digunakan untuk melatih model ID3. Sedangkan data testing itu nanti untuk mengevaluasi hasilnya. Lalu kita lanjut ke penerapan algoritma. Pada bagian ini saya mulai membangun model menggunakan algoritma decision tree dengan metode ID3. Di sini saya menggunakan decision tree classifier dari scikit-learn dengan parameter criterion entropy. Penggunaan entropi berarti kita memakai konsep information gain yang merupakan inti dari algoritma ID3. Nilai random state yaitu 42 itu digunakan agar hasil model konsisten setiap kali dijalankan. Kemudian model ini saya latih menggunakan data training melalui fungsi fit agar pohon keputusan bisa terbentuk berdasarkan pola dari data. Selanjutnya, saya akan melakukan visualisasi hasil dari pohon keputusan menggunakan fungsi plot tree. Di sini saya menampilkan hingga kedalaman 3 level saja, yaitu yang ini level pertama, berikutnya ini yang level kedua, dan yang paling bawah ini adalah level ketiga. Warna biru itu menggambarkan kelas nasabah tidak gagal bayar, sedangkan yang warna oranye itu menggambarkan yang gagal bayar. Jadi yang tidak gagal bayar itu yang false, dan yang gagal bayar itu yang true. Jadi visualisasi ini tuh ngebantu kita memahami pola pengambilan keputusan dari model ID3 yang telah dilatih. Selanjutnya kita ke proses prediksi. Setelah model selesai dilatih, tahap berikutnya adalah melakukan prediksi. Di sini saya menggunakan model decision tree untuk memprediksi hasil dari data testing.
Nilai prediksi tersebut disimpan dalam variabel YPRED yang berisi hasil klasifikasi nasabah apakah gagal bayar atau tidak gagal bayar. Uh, Setelah itu ada proses pengukuran prediksi. Uh, saya melakukan pengukuran performa model menggunakan 4 metrik utama, yaitu akurasi, presisi, recall, dan juga F1 score. Di sini untuk akurasi, yaitu untuk melihat seberapa banyak prediksi yang benar secara keseluruhan. Selanjutnya presisi, yaitu untuk mengukur ketepatan model dalam memprediksi gagal bayar. Recall, yaitu untuk melihat kemampuan model dalam menemukan semua data gagal bayar. Dan F1 score, yaitu rata-rata harmonik antara presisi dan recall dari jadi dari hasil pengujian, yaitu model menghasilkan akurasi sebesar 71,94%. Selanjutnya ada presisi, yaitu menghasilkan 36,77%. Recall menghasilkan 40,05%, dan F1 score menghasilkan 38,34%. Ya mungkin itu saja penjelasan penerapan metode ID3 atau decision tree pada dataset credit card default dari saya. Semoga penjelasan ini bermanfaat buat teman-teman. Mohon maaf bila banyak kata yang salah atau masih banyak kalau ada yang salah ucap gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.